Oke, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Oh iya, kita udah 3 kali Zoom nih guys. Wah, mantap. Masya Allah, semoga pahalanya berlipat-lipat ganda. Oke, oke Aisyah, kayaknya kita eh, buka lagi dengan doa. Insya Allah ini jadi wasilah kita juga. Kita buka lagi teman-teman. Yuk kita buka kajian siang ini kembali dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah meridhoi acara siang ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, di kajian dengan topik prioritas dan passion perempuan akan dibawakan oleh Umi Lili, istri Ustadz Cahyo, bersama dengan Mbak Atik juga dengan Dede Aryo. Masya Allah, kita sapa lagi nih, semoga nggak bosan ya Umi. Siapa terus dari tadi? Iya. Salah ya. Semoga lancar ya, insya Allah. Semoga lancar, insya Allah. Amin, amin, amin. Baik, Umi, kita langsung aja, Umi. Oke? Sip. Boleh. Iya, bagi Umi Lili, layar dan waktu dipersilahkan. Tafadhol Umi. Afwan Umi, suaranya belum terdengar. Atau di aku aja? Iya, belum keluar. Belum terdengar Umi. Oh iya, coba. Mungkin. Ya, masuk. Ya, sekarang masuk. Sekarang masuk? Masuk. Iya, masuk Umi. Oke. Berarti nggak usah pakai. Baik. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa berkumpul via Zoom dan insya Allah kumpulnya kita hari ini adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ini adalah rizki yang harus disyukuri? Karena tak lain adalah rizki. Yang harus kita syukuri itu adalah ketika kita diringankan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Karena dengan ilmu inilah yang kemudian insya Allah Allah akan berikan petunjuk, Allah akan berikan ampunan, dan pastinya Allah akan berikan ridho kepada kita. Karena kita mengkaji ayat-ayatnya, kita mengkaji apa yang kemudian syariat-syariat yang ada dalam agama kita. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada pengikutnya hingga akhir zaman. Ya, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk bisa sharing hari ini dengan anak-anak muda yang pastinya ya ini ya, dengan akhwat Madani yang alhamdulillah ini pertama kalinya saya bisa bersilaturahim, tapi semoga ini bukan yang mungkin pertama, semoga nanti di lain kesempatan kita masih bisa bersilaturahim baik via online maupun via offline ya. Saya senang sekali karena memang di sini saya bisa bertemu dengan teman-teman semua yang insya Allah sedang semangat ya menuntut ilmunya, Masya Allah ya. Semoga ini adalah jalan ya bagi kita untuk bisa mengkaji seluruh apa yang kemudian Allah dan Rasulnya inginkan dari kita. Itu seperti apa? Ya, berarti ini saya langsung ke materi. Boleh, Umi. Tafadhol Umi, langsung boleh. Temanya Masya Allah ya, prioritas dan passion perempuan. Ya, jadi kalau
kita berbicara masalah prioritas, ada dua kata, ada prioritas, ada passion, di mana dua kata ini adalah kata yang sangat familiar di tengah-tengah kita, sering kita dengar, sering kita ungkapkan ya. Bahkan ini adalah mungkin salah satu hal yang banyak dibahas gitu ya, dibahas di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Wabil khusus mungkin kita di sini adalah anak-anak muda. Nah, prioritas itu kalau dalam bahasa Arab namanya al-aulawiyat ya. Jadi prioritas itu adalah mungkin teman-teman juga sudah paham ya. Jadi bagaimana kita itu memilih ya yang penting dari beberapa hal gitu ya. Jadi kalau misalnya kita itu memiliki beberapa aktivitas, maka mana yang harus kita pilih karena memang kenapa kita pilih itu karena itu adalah prioritas untuk kita. Yang sangat mungkin antara orang satu dengan orang yang lain itu memiliki prioritas yang berbeda-beda. Mereka memiliki prioritas masing-masing antara satu dengan orang yang lain berbeda. Itu adalah suatu hal yang wajar ketika itu adalah pada perbuatan-perbuatan atau aktivitas yang memang boleh boleh beda, tidak masalah gitu, bukan pada permasalahan prinsip gitu ya. Nah, mengapa gitu ya? Jadi ketika kita membahas tentang prioritas, penting sekali kita why ya, perlu dijawab why. Kenapa kita itu harus membahas prioritas? Nah, yang pertama yang penting kita pahami, itu yang pertama adalah kita semua, saya dan teman-teman semua itu adalah al-insan. Kita itu adalah manusia. Ya, di mana manusia itu apa sih gitu. Maka dalam Quran surat At-Tin Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh ya Allah itu menciptakan, kami menciptakan manusia fi ahsani taqwim, ya, dalam sebaik-baik bentuk. Nah, berarti kita itu adalah manusia ciptaan Allah yang sempurna. Nah, ini penting. Yang pertama, kita adalah manusia. Ingat ya, kita adalah manusia. Jadi ini adalah hal yang sangat penting kita pahami karena memang banyak sekali ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang kemudian menyebut kata al-insan, tetapi terkadang kita tidak paham insan itu apa sih? Lalu bagaimana seorang insan itu? Nah, itu yang pertama, bahwa Allah ciptakan kita dalam bentuk yang sempurna. Nah, jadi di sini kesempurnaan kita, coba kita mungkin yang bisa meraba ya, apa yang kemudian Allah berikan kepada kita, Masya Allah ya, alhamdulillah kalau lengkap sempurna gitu, walaupun mungkin apa ya, mungkin ada orang lain gitu ya, ada saudara-saudara kita yang memang Allah uji dengan ketidaksempurnaan gitu ya, maka ini adalah bentuk kita syukuri. Ya, kita syukuri bahwa kita sempurna, alhamdulillah, tetapi kita juga tidak boleh menghina orang-orang yang kemudian tidak sempurna ya, karena itu dilarang di dalam Quran surat Al-Humazah. Nah, maka dengan kesempurnaan kita harus syukuri ya, kita sempurna, alhamdulillah, mata kita, telinga kita, tubuh kita itu sempurna, dan Allah ternyata berikan kepada kita sesuatu yang memang secara fisik tidak tampak. Ya, secara fisik itu bentuknya nggak tampak. Contohnya ada mata, ada telinga, ada tangan, ada jari gitu ya. Nah, ada kaki. Allah lengkapi kita, ya, Allah melengkapi ciptaannya yang berupa manusia ini dengan dua. Apa? Yang itu ada, ya. Ada kita miliki tetapi sesuatunya itu tidak tampak seperti fisik yang lain. Nah, apa itu? Yang pertama itu adalah Allah itu berikan kita. Jadi tubuh kita itu, Allah berikan kita itu kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani itu adalah salah satunya itu misalkan kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh istirahat. Memang kebutuhannya itu tidak tampak, tapi semua orang itu punya. Ya. Jadi semua orang itu punya. Saya ketika lapar saya butuh makan, ketika haus saya butuh minum, ketika saya ngantuk saya butuh istirahat, ketika apa yang ada dalam perut saya itu penuh maka itu butuh dikeluarkan. Saya butuh oksigen. Nah ya, jadi ada kebutuhan jasmani dan ini di setiap kita itu punya. Ya, Allah lengkapi ini dengan kebutuhan jasmani ini. Nah, di mana kalau ini itu tidak dipenuhi ya bisa mati misalnya ya, kita tidak makan selama 1 bulan. Nah, misalkan nggak makan, gimana coba? Ya, secara
fitrahnya manusia tidak kuat gitu. Makanya puasa itu kan hanya dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Lalu kemudian kita itu misalnya minum atau mungkin kita lelah, kita butuh istirahat. Banyak orang yang sakit karena tumbang karena dia butuh atau kurang istirahat. Nah, maka di sini kita memiliki satu kebutuhan jasmani ya. Kemudian yang kedua itu ada kebutuhan naluri. Naluri itu contohnya itu adalah kita ingin berprestasi, kita ingin disayang, kita ingin sukses ya. Kita ingin taat gitu. Kita ingin beribadah ya. Jadi aktivitas-aktivitas ibadah, aktivitas-aktivitas penyaluran rasa sayang, aktivitas-aktivitas yang terkait dengan keinginan kita berprestasi gitu ya. Bahkan kita memiliki marah, kita memiliki takut, kita memiliki cinta, itu ada dalam diri kita. Nah, ternyata ya itu semua butuh dipenuhi. Nah, kalau yang tadi kebutuhan jasmani, makan, minum, istirahat, buang hajat, itu kalau nggak dipenuhi kita bisa kondisinya jadi bahaya ya. Itu harus itu kalau nggak dipenuhi bisa mati bahkan ketika kebutuhan jasmani itu tidak dipenuhi. Tetapi kalau yang sifatnya ya ini mungkin nanti yang akan kita bahas ya, yang sifatnya naluri ya. Jadi tadi seperti rasa sayang ya, kita kemudian ingin sukses ya, kemudian kita ingin disayangi, kita ingin dihargai dan lain sebagainya, itu sifatnya beda ya. Kalau dia tidak dipenuhi, maka ini akan gelisah saja, tidak akan sampai mati. Maka bohong kalau misalnya ada orang putus cinta, itu kemudian ujungnya mati. Putus cinta menyebabkan kematian, bukan. Karena putus cinta itu pasti hanya akan gelisah. Ya, jadi atau mungkin kita cinta kita itu mungkin ditolak, misalnya, itu tidak akan menyebabkan kepada kematian, tidak akan, ya. Tetapi itu hanya sampai kepada titik kegelisahan. Kalau misalnya kita itu ingin berprestasi, ya, kita ingin mendapatkan nilai yang bagus, ketika nilai itu tidak kita dapatkan, itu bukan berujung kepada kematian. Kematian di akhir itu kan bisa akan jadi bunuh diri dan lain sebagainya, itu keputusan yang lain, tetapi bukan dampak dari ini, karena dampak dari ini itu hanya rasa gelisah. Ada khawatir, ada marah, ada takut, itu rasa-rasa yang seperti aja. Nah, ini manusia itu dilengkapi dengan yang seperti ini. Nah, maka karena kebutuhan jasmani, kemudian juga naluri-naluri yang tadi ada dalam diri kita, kalau jasmani nggak dipenuhi bisa mati, naluri nggak dipenuhi itu bisa gelisah. Maka karena itu ada efeknya yang akan kita rasakan, maka dari sinilah ya, dari efek yang kemudian itu bisa kita rasakan, maka kita kemudian mengambil sebuah keputusan bagaimana caranya agar aku tidak lapar, agar aku bisa istirahat, agar aku bisa minum, ya, agar aku bisa hidup ya dengan kebutuhan jasmani itu, bagaimana agar aku tidak gelisah. Maka untuk memenuhi itu semua, disinilah yang namanya manusia mulai beraktivitas. Nah, jadi aktivitas itu kenapa kita itu melakukan suatu perbuatan? Kenapa kita itu beraktivitas? Karena aktivitas ini kita lakukan sebenarnya adalah untuk memenuhi apa yang tadi memang ada dalam diri kita, untuk memenuhi kebutuhan jasmani, untuk memenuhi naluri. Maka kemudian orang bekerja. Untuk apa? Untuk mencari nafkah. Untuk membeli apa? Untuk membeli makanan. Untuk apa? Untuk keluarganya. Nggak mungkin kan, masa seorang ayah itu membiarkan anak dan istrinya itu kemudian kelaparan. Maka kemudian aktivitasnya apa? Yang kemudian dia bekerja untuk mencari nafkah, gitu ya. Kemudian ada yang pokoknya aku bagaimana aku itu harus berprestasi. Ya itu juga suatu hal yang wajar, gitu ya. Nah, maka di sini kenapa pentingnya kita memahami bahwa manusia itu beraktivitas sebelum kita membahas prioritas, karena prioritas itu berbicara masalah amal, ya, berbicara masalah mana perbuatan yang akan dipilih. Maka kita harus tahu dulu, ya, perbuatan itu muncul, aktivitas itu muncul, itu karena itu untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri, yang Allah ciptakan tadi dengan sangat sempurna. Jadi itu adalah aktivitas yang akan terus dilakukan oleh manusia dari bangun tidur hingga tidur lagi. Dan itu sampai kapan? Sampai mati.
Nah, jadi kalau kita bangun tidur, ngapain coba? Oh, kita mungkin ibadah, kita sholat. Untuk apa? Untuk memenuhi yang namanya naluri mensucikan pencipta. Namanya tadayun. Oh ya, aku tuh butuh nih hari ini aku harus sholat. Karena hari ini aku akan berdoa kepada Allah, semoga Allah memudahkan, melancarkan seluruh aktivitas hari ini. Apalagi itu adalah suatu kewajiban. Lalu kemudian setelah itu kita mau berangkat, kita mandi dulu. Ya, biar tubuh kita sehat, ya enak, maka kita mandi dulu. Kemudian setelah itu kita sarapan. Iyalah, ya kalau nggak berpuasa maka kita organ tubuh kita itu juga butuh ya dikasih sesuatu yang membuat kita itu memiliki energi yang kemudian kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas untuk memenuhi kebutuhan tadi. Lalu kemudian kita sekolah atau mungkin kita sekolah biar belajar, biar memiliki prestasi yang kemudian bagus. Kenapa? Karena ini juga salah satu menilai aku juga dong pengen berhasil, aku pengen sukses, aku ingin berprestasi. Jadi orang itu aktivitas hariannya itu adalah pada aktivitas yang untuk memenuhi itu semua. Dan itu akan terjadi sampai dia selesai usianya. Nah ya, nah cuman yang menjadi permasalahan ya tadi sampai batas apa? Yang pastinya di sini adalah sampai batas kematian. Itu adalah apa? Batas berhenti aktivitas manusia itu di situ. Nah, tetapi ketika kita berbicara masalah sampai kapan, ternyata di sini ada peran waktu, ya. Jadi di sini itu kenapa kemudian ya, ketika kita membahas usia, oh iya ya, kita baru sadar, oh, ternyata usia kita itu ada batasnya. Kita memiliki keterbatasan usia, kita bahkan memiliki keterbatasan kekuatan, ya. Nah, semuanya kita juga memiliki mungkin yang materi, kita punya harta sebanyak apapun, itu semuanya itu juga bisa terbatas. Kita memiliki keterbatasan usia, kemudian kekuatan fisik kita, ya, kemudian juga apa yang kita miliki pun juga semua terbatas. Maka dari sinilah kita pentingnya membahas prioritas dalam beramal itu adalah di sini. Kenapa? Karena kita adalah manusia ya yang terbatas ya, yang kemudian terbatas pada usianya, kekuatannya. Nah, maka dari sinilah karena semua itu terbatas kita harus lebih hati-hati. Mana nih amal yang harus kita prioritaskan? Karena apa? Karena kita itu memiliki waktu yang sangat sempit di dalam hidup ya, bukan waktu yang panjang. Nah, dan penting kita pahami bahwa di sini mungkin teman-teman sudah hafal ya Quran surat Al-Asr ya. Suratnya pendek, dia termasuk dari beberapa surat pendek. Itu adalah Quran surat Al-Asr ya. Insya Allah sudah hafal semua ya. Kalau belum hafal nanti kita bisa buka Al-Qur'annya di juz 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Nah, jadi di sini Allah itu bersumpah demi masa, demi waktu. Berarti Allah saja memakai wal asr, demi masa, demi waktu. Berarti kata waktu ini adalah sesuatu yang sangat penting diperhatikan sampai Allah pun bersumpah menggunakan kata itu. Maka kita harus paham, oh waktu itu apa sih? Nah, gitu. Nah, maka di sini innal insana lafi khusr. Bahwa apa? Sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Sesungguhnya manusia, kembali kan kita membahas tentang manusia. Kita manusia. Pahami, sadari diri kita bagian dari surat ini. Kita yang ada di dalam surat ini tuh ada kita disebut. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya aku. Kalau misalkan di sini adalah manusia, seluruh manusia, maka ketika kita membaca lemparkan kepada kita. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya aku itu dalam kerugian. Aku, coba tampar diri kita, aku. Kalau aku itu maka ini berarti saya. Ini bukan hanya sekedar ayat, kita sedang tidak membahas manusia yang lain, tetapi kita sedang membahas saya berarti, karena kita adalah bagian dari manusia. Sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Nah, kenapa dikatakan rugi? Karena kerugian di sini itu tadi membahas tentang waktu.
kita itu punya jatah usia masing-masing. Kita dibatasi dengan waktu yang memang sudah Allah tetapkan, entah sampai usia berapa, walau a'lam, kita juga tidak tahu. Nah ya, maka di sini kita harus hati-hati, kata Allah, kalau kamu tidak bisa memaksimalkan atau menjaga waktu ini, maka khusrin, maka kita itu menjadi orang yang rugi. Aku, innal insana, berarti aku itu adalah orang yang merugi. Tapi kata Allah apa? Ada kabar gembira setelah ini. Ya, illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ada 3. Yang pertama adalah illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Ya, kita adalah orang yang beriman. Maka kenapa saya ketika membuka forum itu selalu saya bilang ada nikmat iman, nikmat Islam, karena iman itu adalah nikmat yang terbesar, di mana iman dan Islam ini adalah nikmat yang akan Allah, yang bisa kita jadikan sebagai kunci, ya, kunci pembuka pintu surga. Nah, maka ini adalah nikmat kita, nikmat yang luar biasa. Yang pertama adalah kecuali orang yang beriman. Masya Allah, alhamdulillah kita termasuk dalam bagiannya, kecuali loh ya, berarti wah, lumayan nih ada kabar gembira, kita nggak rugi. Illalladzina aman, orang yang beriman. Aku insya Allah beriman. Tetapi kemudian dilanjutkan oleh wa amilus solihati, itu adalah orang-orang yang beramal solih, yang amalnya itu mengikuti apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Amal solih itu bukan amal yang sia-sia. Amal solih itu ya amal yang bernilai pahala. Nah, jadi kalau kita melakukan itu, ada pahalanya, ada bobot nilainya. Bukankah ketika kita itu sekolah, itu kan biasanya kita itu mencari, pokoknya gimana nih cari poin. Nah, ya, misalnya gitu, nyari poin biar nanti nilainya bertambah. Amal solih itu begitu. Amal yang ada poinnya. Ada pahalanya berarti di situ. Maka nanti kita akan melihat, kalau nanti kita berbenturan dengan 2 amal, yang satu dapat poin, yang satu tidak dapat poin, kita akan pilih yang mana. Nah, kenapa? Penting di sini. Bahwa amal soleh itu adalah amal yang ada poinnya. Amal poin apa? Poin, pasnya kebaikan, di mana amal ini bisa kita tabung untuk kita bawa ketika kita pulang ke kampung akhirat, ya, ketika kita menghadap ke Allah, ini loh Allah amal saya. Nah, jadi orang yang beriman, orang yang melakukan amal soleh, dan yang selanjutnya adalah orang ya yang saling mengingatkan ya dalam kebenaran, ya, dan orang yang saling ya, mengingatkan dalam kesabaran. Jadi maksudnya di sini adalah orang-orang yang saling mengingatkan. Jadi insya Allah di sini kita adalah dalam rangka saling mengingatkan dalam kebenaran, ya. Kemudian dan selanjutnya adalah saling mengingatkan misalnya dalam kesabaran, karena hidup itu pasti penuh dengan ujian, dan ujian itu harus kita hiasi dengan kesabaran. Nah, jadi orang-orang kalau kita bisa memahami tadi Quran surat Al-Asr, maka kita akan lebih hati-hati. Oh iya ya, ya. Jadi kita itu rugi loh. Makanya harus hati-hati, karena kita itu Allah menyampaikan kepada kita bahwa kita itu adalah manusia yang merugi. Maka ingat, penting banget di sini kita membahas prioritas amal ketika kita berbuat. Agar apa? Agar amal yang kita pilih tepat, nggak sia-sia. Karena waktu yang kita pakai itu kan kalau sudah lewat bahkan 1 detik pun tidak akan kembali. Ya, maka kalau ulang tahun, teman-teman semua yang ada di sini kalau ulang tahun, ingat, jangan fokus kepada perayaannya, jangan fokus kepada traktirannya, ya, jangan fokus kepada hebohnya, jangan fokus kepada saling mengucapkannya, bisa gitu ya. Tapi harus kita pahami bersama, kalau saling mengucapkan, berikan doa yang terbaik. Kenapa? Karena bagi kita pun gitu ya, kita pun juga harus memahami bahwa ketika kita diberikan mengingat hari lahir kita, ya, maka yang harus kita ingat itu adalah kita itu jatah usianya berkurang. Berarti kita dekat kepada kematian. Lalu apa yang sudah kita persiapkan untuk sampai kepada titik habis usia kita? Jadi kalau kita membahas tentang usia, saya pernah naik kereta dan dari situlah saya itu sempat berpikir,
Masya Allah, mungkin hidup itu seperti kereta ya, yang berjalan dari start stasiun yang pertama gitu ya, hingga stasiun-stasiun yang selanjutnya hingga sampai kepada stasiun yang terakhir. Itu adalah akhir di mana kita harus turun dari kereta itu, perjalanan kereta, dan itu berarti sudah selesai hidup kita. Yang menjadi pertanyaan, di stasiun mana kita sekarang? Apakah kemudian kita masih stasiun yang awal mungkin belum jauh dari yang berangkat gitu ya, atau mungkin stasiun yang pertengahan, atau mungkin stasiun yang mendekat akhir, atau mungkin stasiun yang terakhir? Tidak ada yang tahu. Nah ya, maka di sini itu ya penting kita pahami tentang yang namanya umur. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tirmidzi ya, yang berbunyi a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Jadi umur umatku ya, kata Nabi, umur umatku. Kita berarti umat Nabi Muhammad. Ini yang menyampaikan Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Nabi Nuh itu umurnya lama-lama. Ya, nabi-nabi sebelumnya itu umurnya lama. Tapi memang kalau umur umat Nabi Muhammad SAW, a'maru ummati ma baina sitina ila sab'ina, antara 60 hingga 70 tahun. Nah ya, nah wa aqalluhum ya man yajuzu dzalika. Dan sedikit yang lebih dari itu. Nah ya. Nah, maka kita antara waktunya itu bisa kurang. Nah ya kan kita banyak, ada yang bayi baru lahir nggak ada yang masih kecil, ada yang sampai ternyata 100 tahun masih Allah berikan usia, semua lain-lain. Tapi kalau antaranya itu adalah sitina ila sab'in, 60 sampai 70 tahun. Nah, berarti itu perjalanan singkat, bukan lama. Kenapa? Ya, kenapa? Nah, teman-teman semua di sini, ketika kita membahas waktu, ya, kenapa manusia dikatakan hidupnya singkat? Dalam sebuah hadis, ya, disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, rufi al-qalam ala an salasin, ya. Jadi diangkat pena dari manusia dalam 3 kondisi. Diangkat pena itu berarti apa? Bahwa diangkat pena inilah berarti tidak ada hisab, tidak dihitung amalnya. Ya. Nah, apa yang pertama? Anis-shaghiri hatta yablugh. Dari anak kecil hingga dia balik. Berarti kalau mungkin saya tanya ya ke teman-teman ya, mungkin di antara teman-teman ya, atau mungkin saya kira-kira biasanya antara 14 sampai 15 ya. Contoh lah misalkan 15 tahun dia baru menstruasi. Maka 0 sampai 15 itu free. Baru dihitung pada saat usia 15 tahun. Kalau usianya kita 60 tahun dikurangi 15 tahun, maka yang tersisa yang dicatat oleh Allah itu adalah 45 tahun. Ya, bisa difahami ya. Jadi kalau kita usianya ternyata nih jatahnya 60 tahun, kemudian ternyata nggak dicatat loh amalnya sama Allah dari kecil, ya, dari lahir hingga balik. Misalkan baliknya 15, saya dulu baliknya mensurasinya 15, berarti berkurang dong 15 ke belakang, kan berarti kita free aja. Berarti tinggal 45 tahun. Tapi ternyata kata Rasulullah, ya menurut sabda Rasulullah, bahwa nggak ditulis juga oleh Allah, ya itu adalah ya anina ini hatta yastayqir, dari tidur hingga bangun. Nah, berarti dari tidur hingga bangun. Berarti pada saat manusia itu tidur, itu tidak dicatat amalnya. Maksudnya aktivitas apapun yang dilakukan oleh manusia ketika tidur, itu maka tidak dicatat. Contoh misalnya melindur ketika tidur, mungkin dia sholat, itu tidak dicatat karena dalam kondisi yang tidak sadar. Nah, yang menjadi pertanyaan, satu hari kita tidur berapa jam? Kalau ya satu hari normal kita tidur 8 jam, normal tidur malam, belum ditambah dengan tidur siang, mungkin tidur sore, tidur di waktu pengajian dan lain sebagainya, itu di waktu lain, maka waktu tidur itu diakumulasikan, contoh misalkan 10 jam dalam satu hari, maka 10 jam ini sehari 10 jam, berarti ini dari sehari itu 10 jam itulah yang kemudian tidak dicatat.
Berarti masih ada 14 jam. Berarti per hari 14 jam. Kalau ini rutin tuh tidurnya 10 jam. Selama 40 tahun, silakan nanti teman-teman hitung sendiri. Ya, jadi dikurangi lagi tuh. Nah, kalau satu hari 10 jam dikalikan setahun misalnya ya, 360 hari, dikalikan lagi selama 45 tahun, tidurnya begitu, silakan dihitung. Akan terjadi berapa tahun kita tidur. Itu nggak dihisap lagi. Maka kalau dihitung, Masya Allah, sisanya itu sedikit yang akan kita isi dengan amal-amal. Maka kenapa salah satunya para ulama itu menyedikitkan tidur, menyedikitkan aktivitas-aktivitas yang itu sifatnya nggak berdosa sih, tapi mubah. Nonton, nah ya, nonton itu boleh nggak? Ya boleh, asalkan ya ditonton baik. Tapi kalau terlalu lama, ya misalkan hanya hiburan lah santai, itu kan aktivitas yang boleh. Tetapi kemudian kalau hanya cuma duduk-duduk saja nggak ngapa-ngapain gitu ya, itu kan kemudian juga waktunya ya lewat saja. Nggak dosa sih, ya gitu ya. Maka kemudian mungkin game, ya game itu asik. Apakah game haram? Nggak haram. Selama kemudian di dalam game itu bukan perkara yang haram. Tetapi kemudian ketika kita itu hanya, jadi kalau mau melihat apa yang kita dapatkan dari aktivitas itu. Contoh 1 jam nonton, bengong, cuma nonton, tidak kita dapatkan apa-apa, ya lewat begitu saja. Ketika ngegame terlalu lama, itu juga akan lewat begitu saja. Nah, maka inilah penting kita pahami itu. Nah, yang lainnya itu adalah yang tidak ditulis. Amalnya itu adalah orang gila sampai dia sembuh, gitu ya. Jadi orang yang gila sampai dia kemudian kembali normal. Maka itu juga akan dikurangi. Banyak waktu yang boleh tidak dicatat. Jadi kalau usia anak 60 tahun, bukan 60 tahun itu ditulisnya, tetapi mulai dari kita itu haid, dikurangi dengan tidur. Berarti Masya Allah kalau dihitung, coba nanti dihitung pakai kalkulator, itu maka nanti kita Masya Allah kita ternyata tinggal cuman sebentar. Nah, maka karena usia kita terbatas, kekuatan kita terbatas, maka disinilah dibutuhkan kemampuan yang canggih, ya, kemampuan yang canggih ya untuk kita. Kita harus mampu untuk memilih aktivitas apa sih yang harus lebih dulu dilakukan dan itu kita prioritaskan dibandingkan dengan aktivitas yang lain. Nah, itu ya selanjutnya. Nah, maka untuk memahami bagaimana agar kita tepat ya dalam beraktivitas, maka hal yang paling penting itu adalah kita memahami kondisi kita. Ya. Jadi prioritas tidak akan bisa kita lakukan ketika kita tidak bisa memahami kondisi kita itu seperti apa. Kondisi kita itu bagaimana sih? Kita harus paham diri kita. Maka yang pertama, pahami aktivitas kita. Yang pertama kita adalah manusia, dan kita itu ternyata juga penting untuk melakukan prioritas. Lalu prioritas yang seperti apa yang akan kita prioritaskan, amal yang seperti apa? Pahami diri kita, ya, kondisinya kita. Maka yang pertama, hal yang paling penting kita pahami bersama bahwa kita sekarang, ya, kita adalah Muslim. Kita itu adalah seorang Muslim. Ya. Jadi kita itu kondisinya sekarang itu, kita itu adalah seorang Muslim. Maka kalau seorang Muslim, ya kata Allah, lalu kita harus bagaimana? Apakah kita hidup di dunia ini adalah suka-suka? Enggak. Kita itu seorang Muslim. Dari mana kita? Kita itu dari Allah. Ya, kemudian kalau begitu, kalau orang Muslim itu kita ngapain di dunia? Di dunia itu adalah kita mentaati semua apa yang Allah perintahkan untuk kita. Kenapa begitu? Karena kita nanti setelah selesai di dunia, kita akan kembali ke akhirat, dan di sanalah tempat yang kemudian kita akan dimintai seluruh pertanggungjawaban dari semua amal yang kita lakukan. Maka pahami, kita seorang Muslim. Berarti kalau di dunia, kita taat kepada Allah. Kita sami'na wa ta'na. Dengarkan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Taatlah dengan apa yang Allah dan Rasulnya
perintahkan. Ya. Jadi apa yang kemudian Rasul ya, apa yang kemudian Rasul perintahkan kita lakukan, apa yang Rasulullah larang kita tinggal. Itu ada dalilnya. Nah, karena kita sebagai seorang muslim, maka yang harus kita lakukan adalah menselaraskan, menyesuaikan ya aktivitas kita itu dengan aturan agama kita. Aturan yang sebagaimana yang seharusnya orang muslim lakukan. Berarti apa? Ya kita tidak boleh tidak boleh sembrono kalau dalam bahasa Jawa ya. Kita tidak boleh asal melakukan perbuatan, kita tanya dulu ini boleh atau enggak. Kenapa? Karena seorang muslim ya kita paham tadi, oh iya aku kan seorang hamba ya. Seorang hamba, aku ini manusia, aku seorang muslim. Ternyata agama kita itu memerintahkan kita untuk taat. Kenapa? Ada waktu di mana kita itu besok akan diminta pertanggungjawaban. Itu adalah perjalanan yang sangat ngeri. Coba teman-teman, ketika teman-teman itu disuruh untuk mungkin kalau yang di organisasi ya, yang di sekolah, kan biasanya akhir tahun ada LPJ ya, laporan pertanggungjawaban. Itu kan kemudian didetilin gitu, apa yang sudah kita lakukan gitu ya, bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita lakukan. Atau mungkin teman-teman yang mungkin ada yang bekerja mungkin di perusahaan itu kan juga ada tuh laporan-laporan pertanggungjawaban, baik kepada bosnya, baik kepada sekolah, baik itu kepada orang tuanya. Itu kan kita deg-degan kalau kita melaporkan, aduh kalau salah gimana nih gitu ya. Kalau banyak kelirunya nih nggak tepat gimana. Begitu juga dengan Allah. Ya, Allah itu akan meminta pertanggungjawaban kita dari seluruh apa yang kita lakukan di dunia. Nah, maka karena ada itu, teman-teman, maka kita penting di sini berhati-hati, bertanya gitu ya. Jadi masing-masing itu akan bertanggung jawab atas seluruh perbuatannya di dunia. Maka hati-hati kita memilih perbuatan. Nah, maka kalau di sini gimana dong kita bisa tahu Umi? Biar kita tahu nggak ada jalan lain. Ngaji. Dengan mengkaji Islam kita akan tahu. Dan tidak ada kata terlambat. Dengan mengkaji Islam kita tahu, oh ya Allah ini boleh loh, ini nggak boleh. Terkadang dalam sebuah perjalanan, kita tuh terkadang ketika ngaji, adalah mungkin penjelasannya yang merasa kita tidak suka, bertolak belakang. Ya namanya aja ngaji, sedang mencari jalan keluar. Sedang mencari jalan apa yang akan kita pilih. Ya kalau ada yang mengingatkan salah, alhamdulillah. Jangan pernah baper dengan orang lain yang mengingatkan kita. Ketika ada orang yang mengingatkan kesalahan kita, satu yang harus kita lakukan itu adalah kita bersyukur. Kenapa? Berarti kita masih manusia. Kita belum berubah wujud menjadi yang lain. Kenapa? Karena yang namanya manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Al-insanu makhlul khata'i wan nisya. Bahwa manusia itu adalah tempatnya khotok, salah dan lupa. Berarti wajar kalau kita berdosa atau mungkin kita salah, diingatkan jangan baper. Yang kedua, alhamdulillah masih diingatkan di dunia. Diingatkan di akhirat itu jauh lebih, resikonya jauh lebih tinggi ya, kita sudah tidak bisa memperbaiki, itu adalah yang pasti begitu. Nah, maka penting ya, itu yang kemudian kita pahami. Nah, kita adalah seorang muslim, atur, sesuaikan aktivitas kita sebagaimana seharusnya seorang muslim itu berbuat, sebagaimana seorang muslim itu beraktivitas. Maka yang penting di sini itu adalah kita menjadikan semua amal kita itu adalah untuk segalanya itu adalah untuk meraih ridho Allah. Ya, jadi kalau di sini gitu ya, contoh misalnya nih ya, kalau perkaranya nih, kalau prioritas ya amal itu kalau antara yang wajib dengan yang haram ya pastilah itu nggak ada prioritas, harus ambil ke yang wajib gitu ya. Contoh misalnya kita pandai berdagang. Nah, dalam perdagangan itu ternyata lagi rame tuh. Ya, kita misalkan menjual bakso. Nah, di situ ada tawaran, ada bakso sapi, ada bakso babi, dan semuanya konsumennya itu mereka tuh banyak.
Nah, kalau di sini kita pasti akan memilih yang halal. Kalau antara yang wajib dengan yang haram, pasti kita itu akan harus memilih yang wajib. Nggak boleh dong memilih yang haram. Gitu ya. Nah, misalkan antara kita kalau misalnya lagi apa itu namanya lagi sekolah, mau jujur atau mau nyontek. Nah, ini berarti pilihan. Nyontek kan nggak boleh, ya. Berarti kita milih yang jujur, gitu. Milih ketika dinasihatin orang tua untuk tenang mendengarkan atau malah ikut menjawab, ya, bentak-bentak dan sebagainya. Yaitu pilihan, berarti kita mungkin mangkel. Dalam kondisi seperti itu, misalkan ketika orang tua mengingatkan, maka kan ada dalilnya bahwa dengan orang tua itu kita tidak boleh meninggikan suara dan lain sebagainya. Pilihan-pilihan amal, apakah kita mau mengikuti nasihat orang tua ataukah kita mau mengikuti nasihat teman yang mungkin nggak benar. Nah, itu antaranya haram dengan yang wajib, jelas harus diambil yang wajib. Yang menjadi sulit itu adalah ketika benturan aktivitas itu adalah pada perkara yang boleh. Ya. Nah, pada perkara yang boleh ini kan yang kemudian kita harus memilah mana yang kemudian bisa kita prioritaskan bahwa itu adalah akan mendapatkan poin amal untuk kita. Nah, kalau memang nggak ada poinnya, lah terus ngapain? Contoh, kalau misalkan nih teman-teman nih, contohnya misalnya ketika kita berada dalam kondisi misalnya nonton, ya tontonannya itu ada dua. Menonton itu kan boleh, ya. Lalu tontonannya apa yang akan ditonton? Hukum menonton boleh, tetapi tontonannya yang mana itu yang kemudian kita pilih. Kalau tontonannya itu misalkan membuat hal yang membuat mungkin reaksi terhadap kita itu menjadi tidak baik, maka ngapain kita nonton itu? Gitu. Nah, kalau misalkan tontonannya itu adalah tontonan yang memang itu positif, membuat baik, misalkan ya dapatkan informasi gitu ya, maka itu yang kemudian kita pilih. Jadi perkara-perkara yang seperti itu terkadang sulit. Nah, itu terkait dengan prioritas yang, jadi kalau amal itu adalah mana kita itu kemudian yang mendapatkan poin, ya, mendapatkan poin itu akan ada amal solihnya daripada yang tidak. Lalu kemudian ada juga gitu ya, yang itu antara orang satu dengan orang yang lain itu berbeda dan semuanya itu ya mungkin masing-masing. Contoh misalnya prioritas kuliah, mau kuliah di fakultas kedokteran atau di sekolah mungkin di fakultas psikologi. Nah, antara orang satu dengan orang yang lain itu berbeda, tergantung dari kesukaan mereka, keinginan mereka, ya cita-cita mereka. Nah, maka nanti di sini kita tuh akan membahas tentang passion itu nanti itu di sini. Ya, jadi passion itu kan sebenarnya itu adalah sesuatu semangat, ya, gairah, keinginan yang membuat orang itu melakukan sesuatu, ya, yang kemudian sesuatu itu dianggap penting. Ya, mungkin saya juga tidak akan membahas terlalu lebar perbedaannya ya. Mungkin ya memang berbeda dengan hobi gitu ya. Kalau hobi itu memang sekedar kebiasaan ya, kesukaan kita gitu ya. Tapi kalau passion itu memang lebih apa yang pengen kita kejar. Nah, maka di sini apa yang harus kita lakukan? Maka apapun passion ya, apapun passion kita itu ya. Yang pertama yang harus diperhatikan itu adalah passion-nya itu tidak melanggar syariat. Jadi aktivitasnya itu tidak melanggar syariatnya Allah. Itu adalah aktivitas yang boleh. Yang kedua, ya, bahwa sebaik-baik passion itu adalah yang membuat waktu kita itu tidak sia-sia, ya, tetapi membuat bermanfaat, apalagi kalau kita naikkan levelnya itu adalah bernilai ibadah. Nah, jadi semua amal yang kita lakukan itu adalah karena ingin mendapatkan pahala. Kita niatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Nah, itu penting. Nah, maka yang penting kita perhatikan itu adalah yang pertama, ya, yang pertama itu ya, maka yang pertama itu adalah kita harus mengingat bahwa kita itu adalah manusia. Manusia yang kemudian dia itu hidup.
hidupnya itu untuk memenuhi seluruh kebutuhannya, maka manusia itu beraktivitas. Lalu aktivitasnya bagaimana? Karena kita seorang muslim, maka aktivitasnya itu adalah menyesuaikan dan menyelaraskan sebagaimana seharusnya seorang muslim beraktivitas. Bagaimana mengikuti apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan. Nah, maka nanti kalau di sini prioritasnya bagaimana? Ketika prioritas itu bertentangan dengan Allah dan Rasul-Nya, kita tinggalkan. Ambil yang kemudian tidak bertentangan. Bagaimana ketika prioritas itu adalah suatu perkara yang boleh, ya sama-sama boleh, maka lihatlah mana yang kemudian mendapatkan poin amal, mana yang itu tidak, ambil yang ada poin amalnya. Ya, kemudian yang selanjutnya, kalau memang itu ada pada kalau tadi itu ya prioritas pun juga tadi dilihat antara orang satu dengan orang yang lain, itu maka ketika memang itu pada perkara yang semuanya itu boleh, ya, maka ingat bahwa maksimalkan dengan sebaik-baiknya karena memang kita sedang berpacu dengan waktu hidup kita, ya, sehingga kalau kita benar-benar matang, kita tepat dalam memberikan sebuah prioritas terhadap amal kita, maka insya Allah tidak akan sia-sia. Maka agama kita itu mengajarkan kepada kita itu sebenarnya itu bagaimana kita mengamalkan semua aktivitas itu tidak sia-sia. Maka penting, satu hal yang menjadi kunci, ya, agar aktivitas kita itu tidak sia-sia, itu adalah kita memiliki tujuan ketika kita beraktivitas. Coba kalau kita itu hanya melakukan aktivitas yang santai-santai saja, nggak ada tujuan. Beda antara orang yang beraktivitas memiliki tujuan dengan orang yang tidak ada tujuannya. Teman-teman pergi ke mall, ada tujuannya, ada yang mau dibeli, dengan asal jalan-jalan, beda. Gitu ya. Atau mungkin teman-teman mau sekolah, ada tujuannya sama yang tidak, beda. Gitu ya. Tujuannya apa? Saya ingin mendapatkan ilmu. Yang lainnya asal daripada di rumah nggak sekolah dimarahin gitu. Nah ya, kemudian tadi aktivitas ya, aktivitas yang sia-sia. Nah, itu harus banyak kita hindari. Gitu. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis disebutkan ni'matani ya maghbunun fihima katsirun minan nas, ya, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat, ya. Ada dua nikmat yang manusia itu sering tertipu. Apa itu? Ya, as-sihhah, waktu sehat, wal faragh, waktu luang. Nah, ini nih. Ini bukan hanya untuk teman-teman, untuk saya. Ya, saya pun juga di sini masih terus belajar. Yang namanya kita manusia terkadang kepleset lah pada aktivitas-aktivitas yang terkadang, aduh, ternyata tadi sia-sia ya, aduh, waktunya habis percuma, aduh, kok tadi itu kok belum zikir sih, kok malah cuma nonton aja, zikir terlewat, gitu ya. Maka contohnya kayak kemarin itu ada yang tanya, saya ingatkan, zikir itu kan ada pagi dan petang, ya. Kalau pas kita mungkin lagi pagi belum zikir, kita sudah bernyanyi-nyanyi. Kemudian Allah mengingatkan, kamu belum zikir dulu, gitu ya. Jadi mau zikir dulu atau mau mungkin nyanyi dulu, gitu. Maka pakailah lisan yang Allah berikan kepada kita, memprioritaskan. Wah, aduh, malah dari tadi nyanyi mulu, gitu ya. Belum zikir, udah, aku zikir dulu deh, gitu. Jadi kalau kita tuh sering ya dihadapkan pada pilihan, alhamdulillah. Ya, pilih pilihan yang kemudian memberikan poin amal solih kepada kita. Nah, maka kita ingat bahwa dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada. Apa maksudnya di sini? Bahwa penting kita pahami bahwa ternyata di dalam rentang kehidupan manusia, ya, ada Allah memberikan tujuan ketika manusia diciptakan itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Maksudnya apa? Yang pertama, 3 hal yang penting diperhatikan. Yang pertama, jaga iman, karena itu adalah seperti yang disampaikan, itu adalah kunci kita untuk masuk surga. Kemudian yang ketiga, nggak bisa hidup ini tanpa ilmu, maka harus berilmu. Nah ya, maka jangan sia-siakan waktu hanya untuk main, hanya untuk nge-game, hanya untuk santai-santai, ilmu cari. Next, kemudian yang ketiga adalah
setelah beriman, kemudian kita punya ilmu, nah kita harus punya bekal. Tabungan yang akan kita bawa ke akhirat itu adalah amal solih. Amal solih disesuaikan dengan ilmu yang kita dapatkan. Karena apa? Ya, al ilmu qoblal amal. Ilmu itu sebelum beraktivitas. Ilmu itu sebelum amal. Maka ilmu, ngaji, mendalami Islam itu adalah dalam rangka agar apa? Agar amal-amal kita itu sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan, mungkin nanti monggo kalau mau dilanjutkan ke diskusi ya. Intinya tips ya, ketika kita mau menemukan passion kita itu adalah pikirkan bahwa prioritas amal kita itu sesuai dengan sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Kemudian kalau kita berbicara masalah passion itu memang sesuatu yang membuat kita bahagia, ya. Tapi ingat, kebahagiaan kita itu kan tidak hanya sekedar dunia. Maka arahkan passion kita selain untuk kebahagiaan dunia, itu juga kebahagiaan akhirat. Nah ya, nah mungkin itu silakan kalau ada pertanyaan. Masya Allah, Masya Allah, keren banget Umi materinya. Aku tertohok. Aku juga tertampar-tampar nih Umi. Kayaknya waktu kita kemana aja ya Isyah ya? Iya, Terbuang kemana ya? banyak rebahan ini. Iya, dan rebahan. Duh, jadi malu. Oke teman-teman, alhamdulillah. Siapa ya, ada yang mau bertanya? Sekarang iya benar, kita buka sesi Q&A. Boleh raise hand atau di chat di kolom komentar lagi, kolom chat Zoom. Nah, udah ada tuh yang Wah, raise Masya hand, Allah. Kak Vivi. Wah, Masya Allah, Kak Vivi. Silakan Kak Vivi, dipersilakan ingin bertanya. Silakan. Ya, gini, saya mau bertanya, mohon maaf. Tujuan kita beraktivitas sebagai seorang Muslim kan untuk mendapatkan ridho Allah. Nah, saya mau nanya, gimana caranya supaya hati ini ikhlas untuk melakukan sesuatu untuk mendapatkan ridho Allah? Mau melakukan sesuatu yang bermanfaat tapi malah malah kegeser niatnya sama dunia, gimana caranya supaya bisa ikhlas gitu. Ya, itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Iya, makasih. Langsung dijawab atau bagaimana? Oh ya, mau langsung dijawab Umi Lili. Oke. Tadi pertanyaan mengenai ikhlas. Masya Allah. Ya, jadi kalau tadi itu ikhlas itu memang satu hal yang harus kita upayakan, tetapi itu adalah salah satu yang kalau berbuat itu jangan menunggu ikhlas, paham ya? Jadi ikhlas itu adalah sesuatu yang akan kita dapatkan ketika sesuatu itu sudah bisa menjadi habit. Ya, terkadang pertama ketika kita bersedekah, waduh, ketika kita itu mungkin ingin bersedekah, lalu kemudian aku hari ini nggak ikhlas, aku nggak mau bersedekah. Nah, jadi tidak ada paksaan. Padahal yang namanya segala sesuatu, mungkin bahkan tadi belajar ya, begini belajar, ibadah dan lain sebagainya itu banyak yang kemudian pada awalnya itu kemudian itu ini adalah mungkin belum ikhlas. Tetapi yang namanya amal sholih ya, kata guru saya itu bahwa yang namanya amal sholih itu butuh yang namanya riyadhah. Riyadhah itu adalah latihan yang terus-menerus, yang itu nanti akan menjadi suatu habit. Ya, lalu kemudian harus ada dipaksa. Jadi kayak misalnya nih, ya harus biar terbiasa bersedekah, kemudian mungkin kita itu bagaimana ketika kita sholat, kalau sholat pun juga kadang mungkin karena masih terpaksa bukan sepenuhnya, atau mungkin belajar itu juga karena orang tua dan lain sebagainya gitu ya. Nah maka teman-teman bahwa dalam hadis Arba'in Imam An-Nawawi, hadis yang pertama bab niat, itu penting sekali kita perhatikan bahwa innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu adalah tergantung pada niatnya.
Maka kalau kita niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka kita akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Kalau kita mendapatkan Allah dan Rasulnya, berarti kita mendapatkan surga. Nah, itu adalah sesuatu yang kita inginkan. Tetapi kalau kita itu kemudian melakukan karena dunia, ya hanya sebatas dunia, kita itu mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, maka apakah boleh kita yang sebatas dunia? Ya silahkan. Boleh-boleh saja. Ya, misalkan kita sekolah ingin dapat ijazah, kita sekolah ingin mendapat pekerjaan, ya, sekolah ingin hanya mendapatkan nilai baik, ingin mendapatkan beasiswa, boleh. Tetapi hanya itu, ya teman-teman, yang akan bisa kita dapatkan. Sayang, kita itu punya tujuan di atas tujuan. Itu yang hanya dimiliki oleh seorang muslim. Tidak dimiliki oleh orang yang berkeyakinan atau beragama yang lain. Kita tuh punya tujuan jangka pendek. Oh, kita sekolah ingin mendapatkan nilai bagus, kita sekolah ingin mendapatkan beasiswa, kita sekolah biar kita itu nanti dapat pekerjaan. Oke, itu boleh. Tetapi kemudian ada satu hal yang sangat sayang. Sudahlah waktu kita pakai, ya, tetapi kita hanya mentok di dunia. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan tidak kita tembuskan ke akhirat. Sehingga tidak berujung pada surga. Tetapi hanya ujungnya dunia. Maka ketika kita makan, ya, kita itu nilaikan bahwa, oh iya, kalau dengan makan, itu kan kita nanti bisa beraktivitas, bisa sholat, ya, bisa kuat beribadah, bisa kuat berangkat ngaji, ya, bukan hanya sekedar ini hanya lapar, selesai kalau lapar, ya. Atau mungkin kalau saya, mungkin ibu-ibu yang masak, ya kan saya ibu, istri, jadi masak aja. Saya kalau hanya itu, niatkan semuanya itu karena beribadah kepada Allah. Itu sulit. Butuh apa? Butuh dilatih, butuh diasah. Ikhlas kita itu butuh diasah. Ya, sehingga menjadi habit, itu yang namanya riyadhah, latihan, dan butuh butuh direkayasa, butuh dipaksa. Contoh misalnya, dulu saya pernah diberikan ilmu, ya, contohnya misalnya kita ingin membiasakan sholat tahajud, sholat malam, itu kan beratnya luar biasa. Kenapa? Orang yang bisa menjalankan sholat malam, dia adalah hamba yang istimewa. Kenapa? Karena malam, ya, tahajud, malam hari itu adalah waktunya istimewa, waktunya Allah itu turun dari langit, ya, untuk melihat siapa yang mengangkat tangan, siapa yang bersujud, maka orang yang bisa bangun hari itu dan melaksanakan adalah orang-orang yang istimewa. Nah, maka kita itu ingin membiasakan, wah, paling enggak lah, misalkan 2 rakaat, ya, 2 rakaat bisa sholat tahajud. Kita biasakan, berat sih, ngantuk-ngantuk, paksa. Nanti lama-lama kalau nggak dilakukan akan jadi rasa aneh. Nah, nanti latihan kita, waduh, aku tadi kesiangan nih, aku tadi nggak sholat tahajud, gimana ya caranya? Aku nggak bisa nih melewatkan begitu saja, ganti dengan duha. Nah, tapi misalkan duha udah biasa, kalau biasa duhanya 2, untuk mengganti tahajud, duhanya berarti 4, jadi 2 tambah lagi 2. Sehingga apa? Kayaknya itu kita nggak rela. Kalau kebiasaan amal sholih kita, poinnya itu hilang. Maka kita ganti poinnya itu di waktu yang lain. Maka seperti tadi, gitu ya, seperti misalkan, itu nanti akan lama-lama itu akan bangun sendiri, akan ikhlas sendiri. Begitu dengan belajar. Kalau dengan orang tua, kalau hanya misalkan karena orang tua, misalnya gitu ya, kalau belajar itu, maka ya ketika orang tua itu nanti nggak mengingatkan, atau mungkin ternyata orang tua menjadi, misalkan sudah nggak ada, kita ya akhirnya apa ya, ya hanya apa ya, semangatnya ya hanya sampai di situ saja. Tetapi karena Allah, maka insya Allah ini akan sampai ke surga. Maka ketika kemarin anak saya itu berangkat ke pesantren, saya hanya pesankan bahwa niatkan ke pesantren itu bukan karena Umi dan Abi saja, tetapi ini semua karena Allah. Dan ini adalah dalam rangka agar kita mendapatkan ilmu. Dengan ilmu itu Allah akan berikan kita itu kemudahan untuk memahami agama. Allah berikan petunjuk kita dalam hidup ini biar nggak tersesat. Yang pasti itu adalah Allah itu kan mencintai orang yang menuntut ilmu. Maka bermohonlah dengan kita menuntut ilmu, Allah itu akan mengampuni kita dan Allah akan meridhai kita. Maka belajar karena Allah itu pasti akan efeknya berbeda. Yang mungkin, sangat mungkin Allah mudahkan. Oh, karena Allah kok, Allah nanti mudahkan kita dapat beasiswa. Allah mudahkan kita tuh mendapat pekerjaan. Allah mudahkan segalanya.
Bahkan yang sulit saja bisa menjadi mudah bagi Allah. Nah, maka itu harus kita latih. Ya, jadi ikhlas itu harus dilatih, ikhlas itu harus dibiasakan. Maka nanti insya Allah sudah otomatis. Tapi semua harus karena Allah. Jadi kata guru saya, Riyadhah, Riyadhah, Riyadhah. Latihan, 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 latihan terus, maka akan menjadi biasa. Dan selanjutnya adalah banyak berdoa. Karena ketidakikhlasan itu mungkin karena hati kita itu kan kotor. Hati kita penuh dengan parasit. Ya, parasit sombong, ya, parasitnya itu sombong, cinta dunia, itu parasit hati. Maka minta kepada Allah, ya Allah buanglah parasit hati dalam diri kita, sehingga hati kita itu menjadi tidak membatu. Hati kita itu mudah bersyukur. Diri kita itu mudah dinasehatin. Ya, jadi inilah yang kemudian akan mengolah kita. Dari apa yang ada dalam diri kita ini, ya, kolbunnya kita, kolbun, makanya Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikan hati, sabit qulubana ala dinik, ya, tetapkan hati pada keagamamu, pada ketaatan kepadamu. Ya, itu kenapa Allah membolak-balikan hati. Maka hati kita harus bersih. Kapan-kapan kita akan membahas tentang bagaimana menghilangkan parasit hati. Ada ya. Jadi hati kita itu kan sebenarnya penuh dengan parasit. Ya, maka terkadang hati kita ya itu kadang itu berfungsi tapi tak normal. Kalau berfungsi tapi tak normal ya begitu ya, namanya hati ya, mungkin dia berfungsi tetapi tak normal itu ya masih begitu, masih mudah sekali milihnya itu, prioritas amalnya itu pada perkara-perkara yang justru maksiat. Tapi nanti dia juga taat gitu. Jadi, nah tapi kalau hati yang berfungsi dengan normal, dia pintar. Tadi saya kan sampaikan bahwa kita harus harus canggih dalam memilih, kemampuan yang canggih. Nah, kemampuan yang canggih ini untuk memilih, kita tuh butuh ilmu. Ilmu dari mana? Ilmu tuh ngaji. Nah, maka Masya Allah, saya tuh memberikan apresiasi dengan teman-teman yang memiliki komunitas yang begini, bahwa komunitas ngaji itu adalah komunitas yang insya Allah akan terus saling mengingatkan agar kita itu terus mendekat ya dengan Allah. Nah, ya, begitu. Jadi terkait dengan ikhlas tadi ya, riyadhah butuh terus dilatih, insya Allah nanti kita akan terbiasa dan ya itulah. Jadi tidak menunggu ikhlas kita berbuat baik, tapi paksa dulu, nanti pasti Allah akan berikan kemudahan kita untuk bisa ikhlas. Karena ikhlas urusan hati kita dengan Allah. Nah, mungkin itu ya. Semoga bisa dipahami. Ada pertanyaan yang lain? Masya Allah, terima kasih Umi. Ya. Sangat jelas banget, insya Allah. Kak Vivi, semoga menjawab ya. Oke, teman-teman yang lain masih Pertanyaan nih, boleh nih, ayo. Komentar Oh, kolom dari komen. Kak Oke. Mutia Holisa. Afwan Umi, gimana cara mengurangi rasa malas dan sering menunda-nunda? Tanya nih, aduh, sama kayak aku nih pertanyaannya kayaknya. Sudah mewakili Malas kita dan menunda. Mewakili sekali sepertinya. Boleh dijawab nih? Boleh. Sama dengan saya juga. Karena yang namanya malas dan menunda-nunda itu adalah setan ya. Setan yang itu adalah muncul dari setan, sedangkan setan itu tidak akan pernah berhenti untuk mengganggu dan menggoda kita. Makanya dalam Quran surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ya. Setan itu senangnya adalah memberikan yuwaswis, bisikan-bisikan fi sudurin nas, di dalam dada manusia. Nah, itu ada penjelasannya di dalam tafsir Quran surat An-Nas. Jadi memang dia tidak pernah berhenti. Setan itu terus nempel gitu dengan kita, tapi itulah setan. Maka ada sebuah penjelasan tentang posisi setan ini ya, yang sampai saya ingat sampai sekarang itu bahwa setan itu selalu ada dengan kita. Kalau kita itu lalai dengan Allah, dia terus memberikan bisikan. Tapi kalau kita lalai dengan Allah, itu dia terus memberikan bisikan. Tapi kalau kita ingat pada Allah, itu dia sembunyi. Berarti kemana? Dia bisa muncul lagi kan kalau sembunyi. Itulah setan. Berarti dia itu nempel terus dengan kita.
yang itu tidak bisa terlepas. Maka kenapa? Masya Allah, ya, setan itu adalah makhluk yang goib. Ya, coba misalnya, sedangkan kita tuh nggak goib. Bisa dibayangkan, bisa teman-teman bayangkan, kita itu menghadapi, kita itu kan hidupnya bukan di kehidupan yang goib. Sedangkan setan itu goib. Maka ini luar biasa. Coba bisa dibayangkan bagaimana cara kita mengatasi sesuatu yang goib, sedangkan kita tidak hidup di suasana yang goib atau di dunia goib. Maka inilah, kalau kita nggak ada jurusnya, maka namanya Allah itu yang nggak adil. Tapi Allah memberikan jurus kepada kita. Apa jurusnya? Jurusnya itu adalah ayat-ayat perlindungan. Ayat perlindungan itu apa? Ada An-Nas, ada Al-Falaq, kemudian Al-Ikhlas. Maka kenapa 3 surat ini itu dibaca setelah sholat, ya, kemudian zikir pagi, zikir petang. Ini ada terus, mau tidur juga baca itu. Berarti apa? Ini lawannya. Nah, setan itu takut dengan ini. Berarti kata Allah, lawan setan itu dengan ayat dan zikir. Nah, maka kenapa? Malas, menunda-nunda itu setan. Lalu gimana caranya? Ya kita harus ingat. Yang pertama, ketika kita begitu, langsung teringat, ya langsung action. Jangan misalkan sedang bermalas-malasan gitu ya. Kemudian santuy, tetap berleha-leha. Pernah saya begitu? Ya pernah juga. Tapi kemudian ketika saya diingatkan, astagfirullah ya, habis nih waktu kita santai. Ya udah, mungkin lagi game, letakkan dulu. Udah berapa jam? Saya dulu kalau anak saya itu kan, kalau ibu di sini, saya punya anak yang dulu hampir kecanduan gadget. Semua salah siapa? Salah saya. Karena saya yang memberikan HP-nya, saya memberikan kuotanya. Dan itu saya tertampar ketika dia usia 7 tahunan. Ketika saya ikut pelatihan, betapa bodohnya saya, betapa saya abainya saya dan lalainya saya. Maka kemudian kita itu bersepakat untuk menterapi, ya, membuat terapi bagaimana agar tidak kecanduan. Nah, itu butuh konsultasi yang luar biasa. Nah, maka di sini penting ya, kita itu melihat kalau sudah menunda-nunda, kalau malas, kita ingat waktu kita terbatas. Yang kedua, cepat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bunyikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setan gitu ya. Nah, dan ya tadi kembalikan banyak berdoa, banyak berzikir. Itu adalah salah satu kunci untuk berlawanan, senjatanya untuk mengalahkan setan itu adalah zikir. Ya, dan 3 ayat perlindungan. An-Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas itu adalah 3 surat ya yang isinya adalah ayat-ayat perlindungan. Nah, ditambah dengan zikir yang lain. Insya Allah itu latihan juga, menunda-nunda itu juga latihan ya, biar enggak dalam bahasa lelet ya, dalam bahasa Sunda itu lelet ya, lama gitu ya. Kemudian juga ingat waktu, dan malas itu juga nanti insya Allah kalau ingat waktu juga akan pelan-pelan. Lawan terus, satu cuman setan itu dilawan. Nah, gitu ya. Nah, mungkin bisa dipahami ya. Masya Allah. Iya benar, harus dilawan ya syaitan, Umi. Nempelin terus, mau kesel kita jadinya nih. Emosi. Oke. Semoga menjawab. Semoga menjawab. Apa tadi? Wah, Iya. rame nih di chat ya. Ada yang bertanya lagi. Wih. Oke. Iya, godaan syaitan bikin malas memang. Ada yang bertanya, chat lewat aku. Dari hamba Allah katanya. Masya Allah, alhamdulillah, iya. Kita semua dong ya. Afwan Umi mau tanya, saya ada impian pengen lanjut kuliah S2, tapi saya takut karena kuliah kemungkinan nggak bisa nuntut ilmu agama, karena saya juga sambil kerja. Boleh minta saran dari Umi nggak, baiknya gimana? Katanya kayak gitu. Oke. Masya Allah ya. Ya, Masya Allah mau bekerja S2 dan ngaji. Nah, jadi intinya begini. Boleh nanti teman-teman gitu ya, kalau yang mau melanjutkan misalkan kuliah, bahkan nanti ada kuliah sambil menikah, kuliah sambil bekerja, itu kan perkara-perkara yang sebenarnya boleh-boleh saja.
Cuman yang paling penting bahwa menuntut ilmu itu adalah perkara yang memang, apalagi ilmu agama ya, perkara yang harus bahkan wajib kita dalami. Gitu ya. Apalagi kita seorang perempuan ya teman-teman, kita itu akan menjadi seorang ibu. Ya, kita akan menjadi seorang istri di mana itu butuh ilmu yang tidak sedikit. Nah, maka kita penting harus, nggak masalah, misalkan kalau nanti bisa sambil bekerja. Jadi kan sebenarnya ngaji itu hanya bagaimana kita itu meluangkan waktunya untuk minimal gitu ya. Minimal itu apa ya? Bisa sambil ngaji, bisa sambil ngaji bisa sambil bekerja, ngaji bisa sambil kuliah. Karena memang ngaji ya bagi ibu-ibu rumah tangga yang kemudian katanya padat banget itu saya selalu motivasi, nggak ada ya yang namanya kita sesibuk apapun itu tidak membuat kita itu lalai menuntut ilmu agama. Dan menuntut ilmu agama itu sekarang fasilitasnya itu sangat banyak ya, apalagi sekarang online itu luar biasa gitu. Maka nanti kembali bahwa S2 sepenting apakah? Nah, ya gitu ya. Kemudian bekerja sepenting apakah? Nah, itu tidak akan dibenturkan dengan ngaji. Karena ngaji itu bukan sepenting apakah, tapi akan selalu penting. Jadi insya Allah, jadi di sini yang penting kita pahami bahwa aktivitas apapun, mau bekerja, mau kuliah gitu ya, kemudian mau menjadi ibu rumah tangga, mau menikah, itu adalah aktivitas yang boleh. Tetapi yang namanya ngaji itu seumur hidup. Maka apa? Ya, utlubul ilma ya ilal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu adalah dari buayan hingga liang lahat. Maka itu mengiringi terus. Ada teman-teman saya sampai S3, ada. Dia ibu rumah tangga. Dosen S3. Tetapi kemudian apa yang dia lakukan? Dia Masya Allah tidak berhenti juga. Dia aktif dalam kajian-kajian, bahkan dia bukan hanya mengkaji, dia mengisi. Bisa dibayangkan luar biasa. Dan dibayangkan bahwa putranya itu banyak banget ya. Kalau nggak satu putranya 5 atau 4. Dia S3, dia dosen. Nah, dan dia itu mengerjakan pekerjaan rumahnya itu sendiri tanpa asisten rumah tangga. Itu bisa dibayangkan gimana caranya. Berarti di sini itu adalah satu hal. Manajemen waktu yang penting kita perhatikan ketika kita memutuskan, mungkin bisa paralel ya, berbagai macam aktivitas. Jadi kembali ke setiap orang, bisa antara orang satu dengan orang yang lain itu kesanggupannya beda-beda. Ya, jadi contoh misalkan saya sanggup kuliah kayak kemarin, saya nggak sanggup kuliah 2 universitas, saya nggak sanggup, gitu ya. Kemudian ada teman saya sanggup paralel dua kampus, dia sanggup. Berarti kesanggupan, ya silakan. Kan jadi nanti bekerja, kemudian pasti kajian ya pastilah itu ya. Kemudian dengan kuliah, nah itu coba lihat kita bagaimana tinggal manajemen waktu. Bukankah banyak orang-orang yang kemudian juga aktivitasnya full ya, tetapi dia juga tetap mengingat untuk ada di dalam majelis ilmu. Dia tetap ngaji. Kenapa? Satu sebenarnya membedakan bagaimana memanajemen waktu. Kalau memang mau banyak hal, nggak masalah. Yang penting kita sanggup. Tapi saya sampaikan bahwa menuntut ilmu agama itu bukan bukan sesuatu yang penting atau tidak penting, tetapi itu adalah yang harus bahkan wajib kita cari selama usia kita, seumur hidup kita. Apapun aktivitas kita, apapun kesibukannya, walaupun mungkin 24 jam bagi kita itu dengan berkegiatan, ya diiringi terus dengan itu. Nah, maka insya Allah itu nanti akan dimudahkan. Tetapi kembali kepada, kalau saran saya, bagaimana nanti ya manajemen waktunya seperti apa, itu adalah dikembalikan kepada masing-masing kita. Ya, mampu kita memanajemen itu semua? Kalau mampu, silakan. Tapi ingat, kalau saya pesannya adalah apapun aktivitasnya dan kesibukannya, tidak boleh tinggalkan mengkaji dan menuntut ilmu agama. Itu penting sekali soalnya. Ya, nah mungkin itu semoga bisa dipahami. Masya Allah, terima kasih Umi. Ya hamba Allah, bagaimana? Kalau mau kedua, Karena anonimus jadi nggak bisa ini ya respon. iya. Masya Allah gitu ya. Berarti emang harus kajian kayak gini nih harus nih. Masya Allah. Nggak boleh berhenti sampai mati. Jangan berhenti.
Jangan Iya, berhenti. iya. Ada yang bertanya lagi nih Kak Lila dari kolom chat. Wah, oke. Pertanyaan terakhir ini sepertinya. Dari Airari. Saya izin bertanya. Gimana ya Umi caranya tahu Allah itu ridho sama kita atau enggak? Terima kasih. Ya. Masya Allah, Allah ridha kepada kita atau tidak. Ya, ini adalah perkara yang saya pun juga tidak akan menjawab tanda-tandanya gitu ya. Jadi Allah ridho dan tidak itu dampaknya itu tidak terlihat. Maksudnya, oh berarti ini Allah ridho nih. Memang tanda-tandanya ada. Tanda-tandanya Allah itu mencintai kita, itu adalah salah satunya misalnya kita semakin ringan melakukan amal soleh. Kita semakin dekat rasanya dengan Allah. Semakin mudah, semakin enteng, semakin bisa terkendali emosi. Ya, itu rasanya kayak jawaban-jawaban dari Allah itu ada. Tetapi bahwa sesungguhnya yang namanya Allah ridho itu seperti apa, memang secara bentuknya itu tidak terlihat. Tetapi kita itu hanya meyakini bahwa bagaimana agar kita itu sekarang tinggal melakukan aktivitas apa yang kemudian dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana agar Allah itu cinta kepada kita. Kalau Allah cinta kepada kita, itu kan berarti Allah ridho kepada kita. Maka di sini yang harus kita lakukan dulu perintah Allah. Nanti balasannya itu adalah rahasia Allah. Kenapa? Kita pun juga kadang Allah balas di mana? Ya Allah, kita kayaknya tuh aku sudah ngaji, tapi kenapa setelah ngaji masalah itu muncul? Itu pernah ada yang konsultasi dengan saya. Ketika ngaji kok malah bukan happy, semakin muncul masalahnya ini dan itu. Nah, padahal cinta Allah kepada kita itu bukan pada perkara yang enaknya saja, ya. Sangat mungkin pada perkara yang itu problem, itu bentuk cinta Allah kepada kita. Tapi yang penting kita pahami adalah lakukan dulu, hasilnya nanti. Karena nggak bisa ditakar bahwa kira-kira Allah ridho nggak ya? Ya kita pokoknya kalau ngikutin Al-Quran, ya kita itu pakai, hidup kita tuh petanya pakai Al-Quran, dan apa yang dicontohkan oleh Nabi, maka insya Allah kita tuh dalam rangka sedang mencari ridhonya. Sholat itu untuk mencari ridho Allah kan, tetapi kan kita juga tidak tahu sholat kita itu terima atau tidak. Maka kenapa caranya? Waduh, sholatku tadi diterima atau enggak? Wah, gimana ya? Nah, gimana nih agar Allah itu ridho dengan sholat kita? Maka yang kita lakukan ikhtiarnya bagaimana mempelajari tentang sholat. Oh iya, ternyata dalam sholat kita adalah khusyuk. Khusyuk itu seperti apa? Kenapa kita tuh sulit khusyuk? Kita pelajari itu. Kenapa kita harus tumakninah? Kenapa kita membacanya itu harus tenang? Kenapa kita tidak terburu-buru? Itu juga ada ilmunya. Membahas tentang satu, sholat. Nah, itu dalam rangka apa? Dalam rangka kita itu ingin mencari sampai titik mana Allah itu ridho. Nah, dan perjalanan itulah insya Allah yang dicintai oleh Allah. Jadi bukan kita itu nggak bisa berharap kita melakukan ini, Allah itu ridho, tidak bisa. Tetapi itu adalah perjalanan yang terus kita lakukan. Salat kita biar diterima, ada ilmunya. Ya, bagaimana atau mungkin bagaimana puasa kita agar diterima, bagaimana? Nah, kita nih sebagai seorang wanita, apa yang kita lakukan? Oh, menutup aurat. Menutup aurat, bagaimana? Nah, ya gitu. Mungkin bagi yang mungkin sudah menikah ataupun menikah, perjalanan rumah tangga, itu ilmunya seperti Allah. Apa biar Allah itu ridho? Nah, ini jadi perjalanan terus. Tidak dan balasannya kapan? Walau a'lam. Mungkin Allah kasih hadiahnya di dunia, tapi juga bisa Allah simpan di surga. Bentuk ridho itu kan begitu. Bentuk ridho itu adalah kita dicintai oleh Allah. Nah, saya ingin menyampaikan sebuah hadis ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza habballahu taala, ya. Jadi apabila Allah itu mencintai seorang hamba, nada Jibril, maka Allah itu akan memanggil Jibril. Innallaha ta'ala yuhibbu fulan fa'ahbibhu. Apa kata Allah? Dia akan memanggil Jibril, kemudian Allah mengatakan, sesungguhnya Allah, aku, kata Allah ya, disampaikan kepada Jibril, aku mencintai si fulan. Nah, maka cintailah dia. Maka Allah meminta kepada Jibril untuk mencintai si fulan ini, si manusia ini. Nah, fayuhibbuhu Jibril, fayunadi fi ahdi sama. Maka Jibril pun juga akan mencintai. Maka setelah itu Jibril akan mengumumkan kepada seluruh penghuni langit, ya, dan dia umumkan kepada penghuni langit, innallaha yuhibbul fulan. Wahai penghuni langit, Allah itu mencintai dia. Maka cintailah dia. Maka mencintailah
maka si fulan ini akan dicintai oleh seluruh penduduk langit. Begitu juga kalau sudah penduduk langit itu mencintai, ya, maka kemudian diletakkan untuknya juga kecintaan di bumi, maka bumi pun mencintai dia. Masya Allah. Untuk mendapatkan cinta Allah itu harus dengan ridho. Untuk mendapatkan ridho itu seperti apa? Lakukan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, taat. Dengan apa caranya? Ngaji. Kalau sudah ngaji kita tahu ilmunya, lakukan itu, ya, sebagai sebagai ilmu yang akan memandu kita dalam hidup kita. Jadi kita ngaji itu untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu, untuk memandu hidup kita. Agar apa? Hidup kita itu diridhoi oleh Allah. Kalau Allah sudah ridho, kita pasti diampuni, kita pasti dicintai. Kalau Allah sudah mencintai kita, Allah sudah mengampuni kita, itu berarti wujud bahwa Allah itu sangat, udah apapun itu sudah final keinginan kita yang tertinggi. Maka kata Allah, Jibril saja diminta untuk mencintai kita. Kalau kita sudah cintai Allah. Jibril menyampaikan kepada penduduk langit, cintai si fulan ini. Lalu kemudian, kalau sudah penduduk langit mencintai, apa yang ada di bumi juga mencintai kita. Masya Allah, itu sesuatu yang kemudian diharapkan oleh setiap kita. Maka kalau saya katakan ketika membaca hadis ini, saya senang sekali dengan hadis ini, maka saya katakan, it's my dream. Ini adalah mimpi saya. Bahwa mimpi saya itu adalah dicintai oleh Allah. Dengan apa? Kalau sudah dicintai oleh Allah, itu pasti diridhoi oleh Allah. Maka bagaimana kita itu dalam hidup kita ini, teman-teman ya, harus rajin, ya, rajin bertanya tentang agama, agar kita itu tahu, ya, agar kita itu tahu, ya, tentang bagaimana ya kita itu hidup kita itu harus seperti apa. Nah, karena apa? Ada dua langkah. Langkah menuju Allah, langkah mengikuti Allah dan Rasulnya, dan yang Allah kabarkan lagi di dalam Al-Quran, khutuwatis syaitan, langkah-langkah setan. Mau pilih yang mana? Nah, untuk berada di ini, kita berada di persimpangan yang sangat sulit. Kalau kita tidak memiliki ilmu, kita akan bingung kemana. Ikut teman, ikut-ikutan, ya, yang mungkin kita juga tidak tahu. Tapi kalau kita punya ilmu, kita akan bisa memilih, oh enggak, itu enggak baik, gitu ya, misalnya. Tapi yang ini, aku ikut yang ini. Dan itu pasti, setan itu di tengah, terus di hadapan kita, terus untuk mengacak-ngacak, ya, mengacak-ngacak niat kita ke kanan, ke kiri, pilihan-pilihan gitu. Ya, itulah yang namanya hidup itu tidak mudah, memang harus butuh ilmu, harus ngaji. Nah, makanya itulah pentingnya kita, dan semoga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah karena rajin menuntut ilmu, ya. Kemudian semoga kita semua adalah orang-orang yang senantiasa kelak akan diridhai Allah, akan dicintai oleh Allah, dan yang pasti jangan khawatir. Mungkin kalau di dunia kita sedih, ada yang kepengennya kita dicintai oleh orang-orang yang ada di bumi, tapi kok ternyata nggak ada ya. Mungkin nggak semua di dunia ini yang kita harapkan gitu ya. Kadang ada yang merasa pengennya disayang, tapi kok kayaknya, ya namanya manusia. Tetapi sudah tidak ada lawannya lagi, sudah tidak tertandingi. Kalau sudah penduduk langit itu mencintai kita, udah, yang di bumi itu ya tinggal manut saja, gitu ya, ibaratnya gitu ya. Makanya kalau di sini ketika penduduk langit mencintai kita, mencintaimu, kemudian diletakkan untuknya kecintaan di bumi. Masya Allah, ya, berarti langit dan bumi akan mencintai kita. Syaratnya satu, menjadi orang yang sholih, taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, semua aktivitas kita semua karena Allah. Niatkan semua karena Allah, insya Allah kita akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Ya, mungkin itu ya. Masya Allah, Umi. Jadi untuk mengejar cinta Allah ini kayaknya solusi dari segala problem ngaji, ya. Iya. You ngaji kawan. Ya, jadi gitu ya. Gonjreng, ya. Iya, ini. Masya Allah, Masya Allah. Wah, Umi, aku dari tadi tuh tertampar terus, berasa semua pertanyaan tuh relate banget ya ke kita, Isya. Iya, ya Allah. Nanti nggak kecepatan ya, saya menyampaikannya nggak kecepatan ya. Pas, Enggak, aman, pas. Enak banget. Setiap kata-katanya tuh
Intan Permata yang kayaknya aduh pengen aku tulisin semua tuh rasanya. Masya Allah. Semua dari Allah, semua dari Allah. Ini yang Masya Allah. mengurusin saya pun juga Allah. Masya Allah, ini ilmunya. Semoga kita ketemu lagi nanti ya di Zoom. Insya Allah. Nggak sabar. Nggak sabar. Boleh kalau mau ada kajian next selanjutnya nggak masalah. Wih, teman-teman. Ini direkam kan ya? Iya. Oh, Masya Allah. Nanti kita tagih, astagfirullah. Gak apa-apa, saya senang kok. Saya senang kok, nggak apa-apa. Oh, Masya Allah. Siap. Oke. Oke, Aisyah nggak ada pertanyaan lagi kayaknya ya. Udah waktunya juga teman-teman mendekati asar. Iya nih. Kayaknya foto-foto Oh gimana? iya. Wih. Oh, dari tadi nih Aisyah kelihatan gelisah soalnya belum foto nih. Lihat Dede Aryo langsung. Aduh, menggoda itu pipinya, pengen dicubit. Iya. Masya Allah, Umi, terima kasih banyak atas ilmunya dan sesi Q&A juga teman-teman. Terima kasih banyak atas partisipasinya dan sudah menggemparkan Akhwat Madani. Yes. Pasti nggak lengkap juga kalau kita nggak foto bareng dulu. Ayo dibuka on cam-nya. Ambil langsung mukena, kerudung, hijab, khimar. Kita insya Allah akhwat semua ya. Wah, Masya Allah nih. Wajah-wajah penghuni surga nih, Masya Allah. Siap, udah siap untuk foto? Iya, Ukti tukang fotonya ini operator ya. Aku Kak yang foto. Oh, udah suaranya tuh langsung gitu ya. Aba-abanya, jangan lupa. Sip. Oh iya, Oke. aba-aba. Ayo Aisyah. Oke, angkem dulu. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Ya, lagi. 1, 2, 3. Oke, mau gaya bebas? Oh, dari tadi Oke. bebas itu. Oke. Oke. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Sip. Oke, selesai. Wah, Masya Allah. oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah kajian kita Ahad siang ini alhamdulillah selesai. terima Alhamdulillah. kasih. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah. Jazakumullah khairan katsira ya teman-teman Akhwat Madani atas kesempatannya. Saya senang sekali bisa bersilaturahim. Terima kasih juga Umi Lini. Aku udah deg-degan. Menolak ini ya, menolak move on. Makasih juga Mbak Atik yang sudah bersabar dengan kita gangguan teknis dari tadi. Masya Allah, semoga itu juga jadi pahala kita ya teman-teman. Mari kita tutup aja dengan doa dari Aisyah. Oke. Sebelumnya maaf kalau ada pertanyaan yang belum terjawab dan maaf juga atas kesalahan-kesalahan teknis dan atas kesalahan MC percobaan dan MC honorer ini yang baru pertama kali. Oke, mari kita tutup pertemuan ini dengan melafalkan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lili. Ya, sama-sama jazakillah khair Mbak Atik dan teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di next time ya.
Saya Iya. titip ya. Oke. Kasih semuanya. Assalamualaikum. Selamat ya. Waalaikumsalam. Salam Umi. Jazakumullah khair.